Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat kurma yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, hingga kita diberi umur panjang, kita bisa berjumpa di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa senantiasa taat kepadanya dalam setiap waktu, setiap keadaan, hingga akhir hayat kita, sehingga kita nanti bisa mendapatkan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga melimpah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk beliau sampai akhir hayat kita nanti, hingga nanti kita layak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Sahabat kurma rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita akan membahas tentang adab bagi orang yang diberi makan, atau biasanya pada bulan-bulan puasa seperti ini banyak orang yang memberikan kita makanan untuk berbuka puasa. Karena memang pahala memberi makan orang yang berbuka puasa itu sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyangusa min ajri shaimi syai'un." Barang siapa yang memberi berbuka pada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kalau kita memberi makanan untuk berbuka puasa misalnya 10 orang, maka tentu pahala kita akan berlipat-lipat, karena kita akan mendapatkan pahala seperti pahala puasanya 10 orang. Nah, yang kita bahas kali ini bagaimana ketika kita yang mendapatkan atau kita yang diberi makanan untuk berbuka puasa. Maka penting bagi kita untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada orang yang memberi makan atau untuk berbuka puasa kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurullah." Barang siapa yang tidak berterima kasih, tidak tahu berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka dengan hadis ini menjadi penting bagi kita untuk berterima kasih kepada manusia. Nah, adab kita ketika kita diberi makan, diberi minum, maka kita berterima kasih atau menampakkan rasa senang, kemudian kita mendoakannya. Bagaimana doanya? Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, yaitu Allahumma ad'im man ad'amani wasqi man saqani. Allahumma ad'im, ya Allah berilah makan, man at'amani, kepada orang yang telah memberiku makan, wasqi man saqani, dan berilah minum kepada orang yang telah memberiku minum. Di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan seorang yang telah menjamu beliau. Jadi kisahnya beliau itu diberi atau diminta untuk singgah. Kalau istilah Jawanya itu diampirkan, disuruh mampir, kemudian beliau mampir. Ketika beliau mampir, ternyata di
disuguhi makanan dan minuman, maka beliau memakannya dan juga meminumnya. Ini adab yang bagus, yang hendaknya kita tiru, yaitu siapapun yang mengajak kita untuk makan, untuk minum, sekalipun dia adalah orang yang kurang mampu, maka tetap kita menghormatinya. Jangan sampai kita itu membeda-bedakan orang. Ini orang miskin aja sok-sokan ngajak kita makan. Jangan begitu. Dengan kita mau diajak makan, dengan kita menerima apa yang dia berikan, itu adalah suatu penghormatan hingga tidak menyinggungnya. Begitu. Nah, kalau kita kemudian setelah diberi makan, setelah diberi minum, Rasulullah kemudian beliau mendoakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum, ya Allah berikan berkah kepada mereka dalam harta yang telah Engkau berikan kepada mereka. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Ini dua doa yang pendek, simpel, mudah untuk kita hafalkan, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, karena doa ini relatif pendek, mudah untuk kita hafalkan. Dan ketika kita beradab dengan adab yang seperti ini, tentu ini merupakan suatu keistimewaan, karena sesungguhnya akhlak yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita tentulah akhlak yang sangat mulia, yang hendaknya mesti kita tiru. Mungkin demikian sedikit yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.